Oke, halo semua, selamat sore, selamat malam, pagi, siang, apapun itulah teman-teman mahasiswa yang lagi ada di rumah maupun ada di jalan dan dimanapun yang lagi dengerin podcast kita. Dan sekarang kita lagi kedatangan tamu, yeay! Kenalan dikit, boleh kenalan, nama, alamat, nomor rumah, nomor Waduh. telepon, nomor nick, gak nama Nick ya. aja, nama. Oke, kenalin teman-teman, aku Nidan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wih, tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita yang spesial banget hari ini. Kok boleh tahu jurusannya apa aja, apa nih Kak? Aku jurusan Hmm. pendidikan khusus. Oh, pendidikan khususnya apa tuh? Pendidikan khususnya aku spesialisasi tunadaksa. Oke, I see. Kesibukannya kira-kira apa nih? Udah beberapa semester ini? Sekarang kan sebenarnya aku semester 9 ya. Aduh. Oke. Dan sekarang aku sibuk menyusun skripsi dan juga Uh. ini sih, aku sibuk menjadi anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pendidikan Indonesia Wih, keren. dan juga lagi jadi ketua unit kegiatan mahasiswa Gender Research Student Center Wih, UPI. keren. Gak sia-sia dong kita ngundang Kak Ninda ya hari ini ya. Nidan. Nidan, astaga, maaf, kebiasaan. Kak Ya. Nidan untuk sore hari ini. Tapi kan kita sekarang mau ngomongin yang pas banget nih kayak buat kakak nih, buat Kak Nidan kan. Apalagi tentang tadi Kak Nidan udah cerita juga nih, Kak Nidan itu masuk di Satgas ini ya, pencegahan kekerasan seksual di Betul. Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, Mm-mm. menurut Kak Nidan nih, Mm-mm. pandangan Kak Nidan terhadap pelecehan seksual di Indonesia tuh bagaimana sih untuk akhir-akhir ini gitu? Akhir-akhir ini ya. Hmm? Mungkin kalau misalnya teman-teman buka Twitter, bukan Hmm. bukan Twitter ya sekarang, Apa X. X ya, Ya, sekarang X. X atau Instagram atau sosial media lainnya atau bahkan berita-berita sekarang lagi marak banget nih kekerasan seksual Hmm. yang terjadi. Nah, menurutku pandanganku apa? Itu jadi salah satu hal yang bagus karena awareness atau Ya, kesadaran oke. seseorang mengenai kekerasan seksual itu sekarang sudah terbangun. Apalagi semenjak disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 dan juga peraturan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Aha. Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ternyata banyak banget nih jenis kekerasan seksual tuh. Awareness-nya juga mulai dibangun yang awalnya kekerasan seksual itu identiknya sama pemerkosaan aja, sekarang udah awareness-nya yang udah kebangun tuh ada yang secara verbal juga, ada yang Oke. di internet juga. Kan sekarang I see. banyak juga ya kasus kayak revenge porn atau yang biasa kita katakan sebagai non consensual intimate imagery. Lalu juga ada apa itu namanya yang secara non fisik seperti eksibisionis dan banyak banget nih jenisnya dari mulai ringan sampai berat. Itu Oke. sih kalau misalnya menurutku. Berarti emang sekarang tuh memang lagi happening banget kayaknya di akhir-akhir ini ya. Orang-orang tuh Mm-mm, entah kenapa pasti ada aja ya kasusnya di itu mm-mm. salah satu juga yang mengerikan juga sih menurut aku sih. Gitu kan Mm, Idan ya. Pasti kan dia juga setuju dong. betul banget. Nah, gimana sih caranya gitu kita sebagai mahasiswa nih apalagi yang berperan sebagai agen perubahan nih untuk nyiptain yang dari lingkungan kampus aja deh gitu agar selingkungan kampus ini bisa dibilang terbebas dalam hal-hal yang seperti itu nih. Kekerasan seksual ya, terbebas Ya, dari kekerasan seksual. Aku mau cerita dikit dulu ya, boleh banget, boleh. boleh banget. Nah, jadi kalau misalnya di kampusku sendiri Mhm. sama banget kayak waktu dulu tuh belum aware soal kekerasan seksual sampai pada akhirnya ada sekelompok mahasiswa yang mulai menyuarakan tentang si kekerasan seksual ini. Tentunya kan kalau misalnya sebagai agen perubahan, siapa yang akan menciptakan perubahan? Dimulai dari beberapa orang dulu yang sadar, berkelompok lalu menyuarakan suara tentang Oke, I see. pencegahan kekerasan seksual ini. Nah, sekelompok orang ini mulai intens nih memberikan awareness ke lingkungan kampus. Dan kalau misalnya waktu dulu di BEM Rema UPI di Badan Eksekutif Mahasiswa UPI Mhm. itu fokus isunya adalah kekerasan seksual waktu tahun 2020. Oke. Dan itu kan jadi apa ya? Kunci awalnya adalah secara konsisten untuk menyuarakan si pencegahan kekerasan seksual ini.
secara awareness, pencerdasan kepada seluruh mahasiswa gitu. Dan akhirnya terbentuklah UKM-ku Gender Research Student Center, itu juga sebagai upaya memperpanjang narasi kita mengenai pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kampus Oke, gitu. I see. So jadinya harus ada awareness-nya juga ya, balik lagi untuk, Mhm, bisa dibilang apa ya, menghindari hal-hal seperti itu. mhm. Oke. Nah, kira-kira untuk membangun awareness nih, first step-nya atau hal yang paling simpel dulu nih di Mhm. diri kita ataupun di lingkungan kita nih, harus ngapain aja sih, Kak? Cara paling awal adalah mencari tahu sih sebenarnya. Oke, heeh, Dengan kasus-kasus yang terjadi, mhm, yang ada di internet, kalau misalnya kita punya kesadaran lebih untuk mencari tahu, seperti kayak kita jadi tahu deh penyebabnya apa kekerasan seksual itu. Tidak langsung menjudge korban, itu juga merupakan hal yang paling baik untuk first step ya. First step untuk menyadari dan membangun awareness itu. Setelah itu kita akan mhm, berlanjut pada eee, misalnya menemukan diskusi-diskusi dengan orang-orang yang ikut tertarik juga gitu. mhm. Misalnya kalau misalnya di luar di dalam kampus belum ada, oke kita main dulu keluar kampus untuk, oh ternyata ada orang-orang nih yang ikut menyuarakan dan turut menyuarakan mengenai kekerasan seksual ini. Setelah mulai berjejaring dan kembali lagi nih ke kampusnya dan, mulai menemukan kelompok-kelompok tadi dan Oke, I mulai see, I see, I see. berdiskusi, memperpanjang narasi mengenai si, kekerasan seksual ini. Kan yang paling penting kuncinya tadi sih, konsistensi. Konsistensi. Kayak gitu. Mmm. Ya, 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 berarti habis dari cari pengetahuan baru kita bisa nih untuk explore lebih dalam lagi atau bertemu bahkan berdiskusi dengan orang-orang yang Mhm, mempunyai awareness-nya juga gitu. Nah, iya. kalau di menurut pandangan Kakak nih ya, sejauh mana sih pendidikan seksual yang diterapkan oleh mahasiswa itu dapat bantu banget untuk mencegah kasus-kasus atau korban-korban dari pelecehan seksual ada di luar sana? Kalau misalnya kita ngomongin soal pendidikan seksual atau misalnya Mhm, lebih dalamnya lagi adalah pendidikan seksualitas, itu lingkupnya bukan hanya anatomi saja ya teman-teman, tapi emang beneran udah lebih dalam. Mulai oke. dari, kesadaran kita terhadap gender, lalu bagaimana, hak kesehatan reproduksi kita sebagai manusia gitu. Mhm. Lalu juga bagaimana kita mengenal batasan dan persetujuan terhadap orang lain yang selama ini gak pernah nih diajarin dari kita kecil. Iya sih. Karena kuncinya adalah satu, ketika misalnya kita menghargai hak orang lain, Mhm. itu kita bisa mencegah kekerasan seksual tersebut terjadi. Oke. Karena kekerasan seksual itu terjadi ketika misalnya kita memiliki ketimpangan relasi kuasa tadi gitu. Mmm, Ketimpangan relasi kuasa itu maksudnya apa? gimana Jadi tuh? kayak misalnya aku nih di Mhm. sini sebagai, mahasiswa semester 9 dan mungkin kamu itu semester berapa? Aku semester 5. Kamu semester Iya. 5. Nah, kamu ada di bawah aku gitu. Nah, seakan-akan aku yang berada di atas tuh aku bisa sewenang-wenang dengan kamu gitu. Kan karena ada posisi di atas itu aku bisa berlaku apa aja kan terhadap I kamu see, kan mhm, gitu. mhm. Nah, itu juga yang terjadi ketika kekerasan seksual itu terjadi gitu. Ada posisi yang tidak seimbang antara orang A dan orang Mhm. B dan orang A ini tuh bisa memanfaatkan secara seksual seseorang itu, melakukan hal yang sewenang-wenang dan terjadinya kekerasan. Makanya di sini ada batasan dan persetujuan atau misalnya bahasanya sih adalah konsen ya. Mungkin teman-teman udah denger nih Iya, soal ya, konsen? konsen, heeh. Nah, kayak gitu. Jadi kayak misalnya ketika ingin melakukan aktivitas seksual, kita harus mengetahui dulu sampai mana sih seseorang ini dapat menerima atau misalnya apa sih yang menjadi batasan orang itu. Apakah dia mau atau tidak, jangan sampai memaksa, kayak gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya di pendidikan seksualitas juga kita belajar mengenai kekerasan berbasis gender yang selama ini terjadi. Kekerasan seksual itu terjadi bukan hanya karena personal case aja gitu. Mmm, Bukan hanya single case aja, bukan hanya karena oke itu satu kasus saja, tapi memang ternyata ini adalah, kesalahan yang terjadi secara sistemik. Maksudnya sistemik itu apa? Kekerasan seksual yang terjadi secara personal itu adalah kekerasan yang terjadi pada kita semua. Maksudnya ketidakadilan yang terjadi pada sistem kita. oke. Sehingga dengan posisinya ya, kalau misalnya kita ngomongin soal gender yang masih belum, setara, itu masih memungkinkan kekerasan seksual itu terjadi. Sehingga, kekerasan seksual ini
kalau misalnya kaitan dengan pendidikan seksualitas itu Hmm. ya dibangun dari awareness. Jadi kita tahu kenapanya, bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana cara kita bertindak seperti itu terhadap orang Oke, lain. I see. Jadi dalam suatu hubungan tuh harusnya ada namanya konsen berarti ya. Mm-mm, betul. Dalam hubungan apapun berarti ya. Hubungan Hubungan apapun. apa harus ada namanya konsen atau Mm-mm. kita apa perjanjian dan persetujuan. Ya, Betul banget. batasan dan persetujuan. Sorry. Batasan dan persetujuan. Oke, Iya. sorry maaf salah. Oke, nah gimana sih caranya mahasiswa ini dapat menggabungkan pengetahuan mereka atau pengetahuan-pengetahuan misalnya kandidan nih untuk menggunakan atau menyuarakan tentang kesetaraan gender ini dan pendidikan seksual dalam upaya pencegahan kekerasan serta pelecehan seksual yang ada di lingkungan yang sederhana dulu yaitu lingkungan kampusnya dulu nih gimana Mm-mm. caranya? Kalau misalnya itu pastinya kan kita cari nih siapa sih sasaran kita Hmm. dan bagaimana sih misalnya sasaran kita itu akan terengage ya dengan upaya-upaya pencerdasan atau eh, pengetahuan yang akan kita sebarkan gitu. Oke. Itu bisa banget melalui poster-poster lucu yang bisa disebarkan gitu. Iya. Selain diskusi serius ya. Kadang kan kalau misalnya diskusi serius atau formal kan orang-orang udah kayak antipati duluan gitu kayak, "Ah, apaan sih? Bakal bahas apaan Iya sih?" kayak boring gak sih ini formal Iya, banget gitu. iya banget kan. Terus makanya jadi kayak kita coba dulu kalau misalnya punya apa ya muatan-muatan mengenai pencegahan kekerasan seksual itu mengalir aja. Bagaimana publiknya dapat menerima narasi kita. Kan gak enak juga ya tiba-tiba Ah, kayak ngomong soal kamu gak boleh ngelakuin kekerasan seksual di lingkungan yang emang belum mengerti, terus abis itu kayak orang-orang tuh pada bilang kayak ih naon sih riweuh gitu ya kan gak apa sih? sih Iya mengatur kan. hidup saya banget gitu. Nah iya kan. Nah jadi kayak emang beneran harus pelan-pelan banget masuknya gitu. Kayak Iya. memberikan penyadarannya terlebih dahulu. Bisa juga dimulai kalau misalnya udah punya awareness yang lebih dari teman-teman itu Aha, dimulai dari ya tadi misalnya membuat poster kampanye aha. atau misalnya membuat diskusi yang secara non formal jadi kayak ngopi-ngopi dulu Ah, kayak gitu. iya. Bahasanya juga nggak langsung yang berat dulu gitu. Ah, Bisa aja kayak kamu pernah ngerasain apa sih di lingkungan kampus gitu. iya. Kayak gitu. Itu paling efektif sih membawanya ya daripada Hmm. langsung formal karena orang-orang pada antipati duluan. Barangkali orang-orang itu udah terstigmatisasi mengenai kekerasan seksual itu yang berat-berat aja gitu. Hmm. Padahal kalau misalnya setelah diidentifikasikan ternyata tadi ya banyak banget spektrum kekerasan seksual itu. Dan bisa jadi ada orang juga yang menjadi korban tapi dia takut untuk speak up. Jadi upaya-upaya untuk memunculkan diri dengan wajah yang ini ya menyenangkan gitu, tidak mencekam, Hmm. itu bisa membantu korban untuk reaching out for help juga kayak gitu I sih. see, I see. Nah kan aku tuh sering banget denger gini kak kayak saya rata-rata korban pelecehan seksual tuh maksudnya cewek kok cowok tuh nggak bisa gitu kan sebel juga ya gitu kayak gender saya gitu nggak bisa apa maksudnya bisa terkena itu cuman orangnya tuh gak aware terhadap hal tersebut gitu bahwa pria pun sejatinya lelaki itu pasti bisa terkena yang namanya pelecehan seksual juga gitu kekerasan seksual juga gitu ya walaupun emang ada beberapa orang-orang yang masih ini kali ya masih kayak tadi kata kakak itu kayak antipati gitu ya menolak bahwa ya memang korban pelecehan tuh harus cewek kalau cowok pasti demen gitu padahal enggak Iya juga gitu bener kan banget sih. paling sebel nah kalau menurut kakak nih menurut dari pengalaman kakak gitu ada nggak sih kayak suatu forum atau apa gitu yang paling susah banget nih untuk dikasih tahu dan gimana sih caranya gitu biar kita Caranya. tuh ini kekerasan seksual ini penting loh ini nggak bukan sesuatu hal yang ringan-ringan banget ini sesuatu hal yang berat walaupun sekecil apapun gitu ada nggak sih gitu pengalaman dari kakak sendiri Ada. gimana tuh aku dengar Ada banget. Jadi kalau misalnya perkara hal ini ya, emang beneran ada orang yang udah antipati duluan nih soal kekerasan seksual. Entah itu oke yang waktu itu menolak si Permendikbud 30 di lingkungan kampus. Terus habis ah itu menganggap bahwa ih apaan sih kekerasan seksual itu melegalkan zina. Ada juga yang bilang kayak gitu ke kita gitu. uh serius Iya, yang dianggap kalau misalnya kita tuh adalah bagian dari liberal. oke Bagian dari oke liberal oke karena kita menyuarakan dan ya mungkin mempromosikan ya. Menurutnya mempromosikan bahwa kita melegalkan zina. Padahal itu bukan itu poinnya. hmm. Yang kita bicarakan ini adalah bagaimana sih hubungan itu ketika tidak konsen. Berarti terjadinya kekerasan ya. Ah. Berarti terjadinya pemaksaan, bukan yang suka sama suka. Itu bukan urusan saya ya. Itu bukan urusan kita gitu. Iya, iya, Dan iya.
Abis itu memang kita fokus pada ternyata kekerasan seksual itu masih terjadi dan memang seperti fenomena gunung es. Kalau misalnya menghadapi orang-orang demikian, bagaimana? Tentunya kita tidak bisa menyamakan apa yang kita katakan kepada A, kepada kelompok A itu dilakukan juga kepada kelompok B ketika misalnya tingkat toleransi mereka terhadap kekerasan seksual itu tinggi atau rendah. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya ini juga dibangun dari budaya ya. Iya ya. Budaya kita terlalu menormalisasi kekerasan seksual. Kayak misalnya di Sunda aja kayak candaan secara seksual. Heeh. Kayak ya kayak mungkin kayak apa ya, jokes yang jorok dan segala macam Mhm. itu sering di apa ya diungkapkan. Tapi kita udah menormalisasinya karena memang udah bagian dari Jadi kultur. budaya, udah jadi Iya. kultur gitu dan emang beneran semua orang ketawa ya karena udah disepakati lucu gitu. Tapi mungkin aja ada beberapa orang yang tidak menerima akan hal itu gitu. Iya sih, iya, iya. Iya dan tapi kita nggak bisa antipati langsung kayak kamu nggak boleh ya ngejokes kayak gitu. Iya juga, iya Iya tuh. kan? Agak susah juga gitu ya. Iya. Walaupun kayak misalkan ada orang itu, muka lu nu kayak itu gitu kan. Kan Iya. kaget gitu. Tapi ada Mm-mm. orang aja yang ketawa menganggap bahwa candaan yang berbau-bau seksual itu sesuatu yang lucu. Padahal itu bisa dibilang Mm-mm. menyakiti beberapa Iya, orang kayak gitu. betul, betul sekali. Sehingga emang ada istilahnya adalah narasi tengah. Apa Narasi tuh? tengah itu adalah bagaimana kita dapat bersiasat lah istilahnya gitu dengan narasi yang mungkin akan diterima oleh sekelompok tersebut gitu. Sih, sih, sih. Jadi ya kita ya coba dulu aja yang pertama untuk mencegah kekerasan seksual itu bagaimana kita memberikan pemahaman seseorang itu bahwa itu adalah kekerasan seksual dan diterima kan. Pasti kalau misalnya bawaannya adalah empati, simpati mereka dan kasihan pasti mereka langsung setuju. Tapi kalau misalnya yang lain kadang mereka nggak setuju gitu. Betul banget. Iya. Kalau misalnya dijadiin sebuah jokes itu mereka kayak, itu jokes doang. Iya. Berlindung di balik kata jangan baper. Itu Iya, aduh nyebelin itu nyebelin banget. banget sih. Oh itu yang udah masuk ke harassment masuknya ya. Kayak tadi Mm-mm. catcalling dah dan apapun itu dan itu menyebalkan sekali kalau misalkan ada orang jangan baper. Padahal yang bercandanya jelek ya teman-teman. Tidak boleh bercanda seperti itu. Bener Mulailah banget. bercanda syar'i kalian. Astagfirullah, astagfirullah. Bercanda syari. Maksudnya bercandanya tidak Apa ya? sepulgar itu gitu ya teman-teman. Awas kalian bercanda seperti itu lagi ya. Nah nih kalau menurut kakak nih strategi terbaik yang bisa dilakukan oleh kita nih apalagi ya, sebagai mahasiswa ataupun orang-orang yang bisa dibilang aware akan hal ini untuk mendukung korban-korban yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan secara kekerasan seksual dan lain sebagainya yang masuk ke dalam pelecehan-pelecehan agar bisa melaporkan gitu kan. Tadi katakan Nidan juga tadi bilang bahwa ada beberapa korban yang gak berani speak up karena mungkin takut dibalaskan oleh si orang yang melakukan tersebut atau memang ada rasa dalam kutip malu dalam dirinya, makanya orang tersebut itu gak berani speak up. Nah menurut kakak itu gimana sih caranya biar korban-korban tersebut tuh lebih berani lagi nih untuk speak up bahwa gue korban dan dia ada pelaku, tolong adili dia seadil-adilnya gitu. Oke. Nah, yang paling kita apa ya mungkin kayak upayakan adalah bagaimana upaya kita untuk memberikan ruang aman. Okay. Ruang aman ini diperlukan untuk membangun kepercayaan korban. Bagaimana seorang korban dapat speak up ketika misalnya ia tidak mempercayai siapa yang akan ia ceritakan kisahnya. Mungkin aja itu adalah bagian dari aibnya, menurut dia itu adalah aib, dia menyalahkan diri sendiri di situ gitu. Sehingga bagaimana upaya untuk membangun ruang aman dengan tidak menjudge dia, mendengarkan dia sepenuh hati. Lalu bagaimana dapat memberikan solusi dengan bagaimana sih cara mengakses layanan bantuan gitu. Lalu mendorong dia dengan ya menyemangati tanpa mendahului gitu. Menyemangati tanpa mendahului itu maksudnya seperti apa? Mendahului keputusan dia. Jadi kayak misalnya dia tuh gak dipaksa buat lapor kan gak enak juga. Kamu lapor atuh. Iya Kayak sih. gitu. Kalau misalnya maksa kan gak boleh kan. Nah makanya kayak bagaimana kita harus mengerti gitu. Karena kondisi dinamika psikis korban itu sangat ups and down ya. Jadi ya bagaimana kita tetap ada di sisinya untuk menyemangati, memberikan informasi mengenai layanan akses itu juga menjadi hal yang baik dan berpengaruh. Oke, jadi kita sambil istirahat, sambil break dikit. Oke. Baik kali makan-makan dulu. Kata teman-teman juga tadi
tolong ya teman gitu kan. Kita sambil santai-santai aja dulu Kak, boleh Kak, sambil minum-minum dulu, makan-makan dulu sambil break-break dikit aja dan bilang kita yang sambil gimana? Aman kawan-kawanku? Belum? Oke, sambil break-break. Tolong dong bukain. Terima kasih. Sambil makan dulu. Oh, Kanidan dari kampus langsung sini berarti ya? Iya. Wih, Dari kampus aku. aku jadi ASMR ngomongin makan dulu nih. Wah, terima kasih yang mulia Aldi. Nah, ini buat Kanidan boleh lah makan aja. Mau bawa ke rumah juga gak apa-apa sebenarnya. Makasih loh. Kita yang makasih loh udah nyempetin waktu sebenarnya. Iya, santai aja teman-teman. Aku juga sangat senang ya ketika misalnya ada, ini kan kampus baru ya yang emang beneran aware sama kasus KS gitu, perkara kekerasan seksual. Soalnya emang beneran upaya untuk membangun ya kesadaran itu kan penting gitu. Dan di setiap universitas kayaknya harus ada, karena ada beberapa universitas yang emang apa ya, maksudnya tuh belum ada yang aware-nya. Jadi kayak Iya, misalnya iya. kayak ketemu sama teman-teman tuh jadi kayak upaya yang baik juga Iya, untuk iya. ya membantu mengakses korban yang ada di sini. Yes, iya. Emang, kalau boleh tahu kira-kira ada berapa kampus yang bekerja sama sama si PKKS ini apa PKKS ya sebenarnya? SPPKS. SPPKS. Nah, kalau misalnya berapa kampus, aku nggak bisa jawab exactly berapa ya. Tapi kita berjejaring sama Satgas PPKS seluruh Indonesia. Kenapa kayak gitu? Jadi aku juga mau cerita ya, kalau misalnya di tingkat universitas sendiri sebenarnya udah ada Permendikbud 30 tadi ya, tahun 2021 itu yang mewajibkan setiap kampus untuk membuat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kalau enggak ada beberapa sanksi nih yang kampus akan terima. Nah, sehingga si universitas-universitas itu diwajibkan ya kan untuk membuat satgas tadi gitu. Kalau misalnya di Bandung juga udah ada beberapa kampus nih yang udah ada satgas PPKS-nya yang emang beneran fokusnya buat mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual ini gitu. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu upaya baik buat teman-teman apa ya bikin podcast ini gitu untuk mendorong pihak kampus untuk membuat satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di universitas teman-teman. Ya, tentu ya. Boleh dong tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Ini langkah baik dari kita kawan-kawan, kita harus berbangga diri gitu kan. Kita sudah menemukan awareness juga nih terhadap kawan-kawan lainnya yang mungkin bisa bilang korban dan lain sebagainya. Ada juga bilang tanda kutip yang masih belum aware lah terhadap hal ini dan masih meremehkan hal kayak gini. Makanya kita tuh harus menguarkan apa ya bahasanya ya? Menyuarakan ya menyuarakan bahwa ini tuh bukan sesuatu hal yang bisa dibilang remeh ya. Tapi kita sebagai pemuda-pemuda ya yang lincah ya, yang masih lincah, yang melek teknologi gitu. Tolong, aware kalian, mulailah cari tahu di internet. Jangan malas-malasan, literasinya pakai. Nah, agak marah dikit. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, ada gak sih langkah konkret yang dapat diambil oleh mahasiswa ataupun kita juga tanda kutip yang udah aware untuk memperkuat kampanye ini nih kesetaraan gender serta pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di media sosial dan komunitas online. Kalau online ya, membuat komunitas dan Instagram ya komunitas terlebih dahulu ya kalau di offline-nya, membuat komunitas dan mengumpulkan orang-orang yang peduli terlebih dahulu, jadi biar tahu ya siapa yang akan ngerjainnya gitu. Itu jadi langkah awal untuk pada akhirnya kita membuat gerakan anti kekerasan seksual ini gitu. Lalu akhirnya kita membuat Instagram atau misalnya TikTok atau misalnya apa lagi ya X, sosial media lainnya gitu. Threads ya. Baru. Bener banget nih. Itu buat akhirnya kita menyuarakan dan menyebarkan si awareness tadi. Dikemas dengan menarik, boleh banget. Kayak misalnya kan kayak orang-orang males baca nih, ya enggak? Betul banget sih. Orang-orang tuh pada literasinya gitu ya. Pakai kalian nih. Pakai. Nah, tapi itu bukan jadi hambatan kita juga ya. Kita bisa mengolahnya menjadi video pendek, TikTok, joget-joget sambil ada bacaan mengenai kekerasan seksual itu apa, atau misalnya mau kayak video kita penjelasan sendirian. Itu juga
bisa banget untuk di ini atau kan misalnya mulai dari narasi pendek terlebih dahulu atau bikin infografis. Itu sangat membantu teman-teman. Apalagi kalau misalnya belum pernah dilakukan dan disesuaikan dengan konteks kampus ini gitu. Jadi biar jelas nih sasarannya siapa. Oke. Tapi kayak aku tuh suka kepo banget nih sama yang namanya kesetaraan gender gitu. Menurut Kak Hidan gitu, kesetaraan gender tuh yang seperti apa sih Kak gitu? Oke, kesetaraan gender ya. Iya. Kalau misalnya menurutku, bagaimana aku mendefinisikan kesetaraan gender adalah bagaimana Aha. setiap gender itu dapat bisa mendapatkan hak akses terhadap layanan, kehidupan dan ia dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Tidak ada timpangnya di sana gitu. Oke. Berarti semua orang Gender berhak manapun. mendapatkan kesempatan yang sama ya. Betul, gender manapun. Gender manapun. Ya. Iya, dan kalau misalnya kondisinya saat ini kan perempuan menjadi gender nomor 2 ya. Sehingga ada beberapa hak, layanan, akses yang tidak dapat diakses oleh perempuan. Nah, sekarang adalah upaya untuk peningkatan awareness terhadap hal itu gitu. Bagaimana perempuan juga dapat setara dengan laki-laki, laki-laki pun dapat menghargai gitu nilai-nilai perempuan seperti itu. Oke. Saya tuh sering banget itu kayak ada yang bentar. Ini suara hujan ya? Oh, Pak, kita sambil lanjut sambil hujan-hujanan ya. Tapi kalau kita indoor, tapi aku harap ini gak kerekam sih. Soalnya suara hujannya kedengeran banget. Aku kaget pas denger suara hujan ya. Aku kira ada pesawat lewat, makanya kaget. Hah, pesan kampus kita gak deket bandara gitu. Tiba-tiba ada pesawat, tapi ternyata hujan gede. Tapi aman kok. Suara gak ke-record sih. Aman lah ya. Aman tuh. Kata teman-teman staff kru kita aman. Nah iya gitu kan. Soalnya tadi aku tuh sering banget gitu. Ada orang persepsi bahwa kesetaraan gender di mana wanita itu berhak mempunyai hak-hak pria gitu. Sedangkan pria itu nggak boleh punya hak-hak wanita. Ya contohnya aja ada yang bilang kayak gini nih. Cewek itu ya boleh berkarir memang boleh gitu. Cuman ada aja berapa cewek yang jadinya patriarki terhadap pria di mana prianya cewek itu lebih baik dari pria. Ada aja yang bilang kayak gitu dari kesetaraan gendernya. Makanya ada aja orang-orang yang masih miskonsepsi terhadap kesetaraan gender gitu. Makanya aku tuh kayak aduh ini sebenarnya kesetaraan gender tuh apa gitu. Padahal sesimpel bagaimana pada akhirnya sebagai manusia dapat mendefinisikan dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain gitu. Kan selama ini kayak ketika misalnya perempuan bermimpi, ia dibatasi oleh kan kamu perempuan, kamu nggak bisa jadi A I U E O dan dia tidak diberikan akses hak-haknya gitu sebagai perempuan. Dan begitupun laki-laki yang selama ini diinvalidasi perasaannya, kamu kan cowok gak boleh nangis. Kamu kan cowok, kamu harus jadi pemimpin, masa kamu pemalu dan lain-lain. Itu kan udah menjadi barrier ya seseorang itu untuk mendefinisikan dirinya sendiri gitu. Bagaimana ia menjadi dirinya yang merdeka ketika secara peran gendernya ia dibatasi gitu. Sehingga kesetaraan dan keadilan gender ini perlu diterapkan untuk pada akhirnya setiap manusia di kehidupan ini ya teman-teman bisa mendefinisikan dirinya sendiri dan ia pun bisa gitu mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya tanpa hambatan apapun, tanpa merugikan siapapun. Setuju banget sih. Ya tolong ya teman-teman. Kesetaraan gender tuh bukan berarti ada gender yang menang, ada gender yang kalah. Betul. Kita semua setara. Hei, kalian itu sama-sama ciptaan Tuhan dari tanah kalian. Aduh, marah-marah part 2. Lanjut lagi nih. Aku ada pertanyaan selanjutnya. Kita sebenarnya masih ada 500 pertanyaan lagi sih. Ada tanda kutip dikit lagi. Nih pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih peran kita untuk memastikan bahwa program-program pencegahan kekerasan ini itu bisa dibilang efektif gitu. Baik ada program di dalam kampus ataupun program-program yang dari pemerintah tuh. Gimana caranya kita untuk memastikan bahwa ini efektif dan ini bekerja dengan baik? Nah, kalau misalnya aku mau nanya dulu, ini perspektif sebagai mahasiswanya kan? Betul, dari perspektif kakaknya aja nih. Gimana? Bagaimana pada akhirnya kita dapat menilai berarti ya keberhasilan satu program tersebut. Tentunya perspektif kita adalah sebagai seseorang yang terdampak ya teman-teman. Maksudnya terdampak akan program itu atau tidak. Nah, dan kalau misalnya melihat keberhasilan itu, tentunya kan kayak ada beberapa key aspek gitu ya yang perlu kita nilai gitu. Dan tentu saja hal tersebut akan didapatkan ketika kita memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal itu. Jadi tentunya dengan based on research ya teman-teman dan data,
itu kita bisa menjawab. Kita bisa menjawab bagaimana sih ke ya keberhasilan, ketidakberhasilan hal tersebut. Tapi kalau misalnya di lingkup kecil yang kita langsung terdampak akan hal itu kayak misalnya di kampus, di Hmm, universitas. Di universitas ternyata misalnya suatu hari ada dosen yang melakukan kekerasan seksual dan dia masih mengajar. Ketika oke. kita melaporkan ternyata si kampusnya tuh sudah menolak duluan gitu dan dia menghiraukan aduan kita. Nah, itu kita bisa melakukan perlawanan karena memang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya Betul, kan. betul sekali. Nah, kita melakukan perlawanan. Tentunya perlawanan itu tidak langsung semena-mena, kita juga perlu berstrategi, berkumpul bersama teman-teman yang terdampak juga, berkumpul dengan teman-teman dan apa ya, membuat sebuah aliansi, Hmm, komunitas yang memang aware terhadap kekerasan seksual dan mau menyuarakan soal kekerasan seksual ini gitu. oke. Akhirnya setelah bekerja sama kita dapat menggayung juga yang lain kayak misalnya, oh harus lapor ke Mendikbud nih. Jadi untuk langsung melaporkan ke Kemendikbudnya jadi kampusnya nih yang diserang sama Kemendikbud bisa aja kayak Ah, gitu. Nah hal itu dapat dilakukan. Jadi kalau misalnya keberhasilan tergantung kayak ukurannya tuh segimana dulu. hmm, Kalau misalnya di pihak universitas kan kita bisa langsung melawannya ya. hmm. Dan kalau misalnya di luar universitas kita pun bisa melawannya dengan berjejaring juga dengan kawan-kawan yang aware lainnya gitu. Biasanya Oke, I di see, I see. Bandung juga ada aliansi-aliansi yang memang menyuarakan tentang hal ini gitu. Waktu Ah, kemarin kita baru memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan aha, yang puncaknya di tanggal 10 Desember. Waktu tanggal 9 malamnya aha. kita melakukan aksi solidaritas, enggak deh, aksi kampanye untuk raising awareness di Gedung Merdeka di sekitaran Asia Afrika. Di sana Yep, kita menyuarakan beragam isu tentang kekerasan terhadap perempuan I gitu. see. Kalau kan orang tuh ya pasti bingung nih. Aduh, aku harus lapor kemana kalau misalkan menyaksikan hal tersebut atau punya kenalan tersebut Mm-mm. gitu. Nah, langkah awal kita ngelaporin tuh kemana aja sih Kak gitu? Oke. Nah, kalau misalnya langkah awal untuk melapor itu bisa beragam ya. Kalau Hmm, misalnya di kampus sendiri sebenarnya ada Satgas PPKS. Tapi kalau misalnya universitasnya belum ada Satgas PPKS-nya, yep, bisa menghubungi kanal aduan lain. Nah, kalau misalnya di Bandung sendiri ada LBH Bandung, oke. ada WCC Durebang, Hmm. ada juga kalau misalnya teman-teman mau ke arah litigasi atau secara hukum bisa langsung menghubungi PPA. PPA, PPA itu apa? Polsek-polsek maksudnya UPTD PPA Aha, itu yang oke. memang bagaimana menerima pelaporan melakukan Oh iya iya pendampingan iya iya terhadap iya iya. Iya. perempuan, Aha. biasanya kasus perempuan dan anak. Terus habis itu juga P2 TP2A, DP3 AKB. Nah, itu bisa banget buat menghubungi pihak-pihak tersebut dan juga kalau misalnya based on case juga ada juga nih di nasional kayak misalnya SafeNet untuk kekerasan berbasis gender online seperti kayak Hmm, misalnya iya iya iya. teman-teman mendapatkan kekerasan berbasis gender online seperti revenge porn Uh, atau yang biasa dikatakan NCII ya kalau iya. sekarang setelahnya. Terus habis itu pemerasan secara online yang berkaitan dengan seksual ya Aha, aha, tentunya. aha. Nah itu bisa ke SafeNet dan juga nanti mungkin bisa ya kayak aku sertakan nomor-nomornya dan dilihat di sini bisa ya. Lihat, Di boleh sini. klik link di bawah ini. Kan ntar kita editor kita ya. Siapa editor kita? Ya, editor, dengarkan ini editor. Tolong Iya, nanti nanti tolong sertakan juga ya nomor-nomornya biar teman-teman ada di rumah tuh gampang gitu ya, bisa di gampang ya. screenshot kan kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diingat seperti ini jadi bisa melapor ya. Taruh di bawah sini Betul. ya. Iya, Nih, di di bawah bawah sini. sini. Di bawah sini. Harus, awas kalau lupa revisi. Ya, ya. Ya, gitu pokoknya. Ya, tadi udah baik juga nih. Sumber-sumber kemana kita harus lapor, pokoknya kita harus ada di layar mau nggak mau. Ya. Nah gitu, thank you nih. Ada pertanyaan saja juga nih Kak. Ada dari kita tadi baru kejawab sekitar 399 pertanyaan. Ini Oke. ada 765 pertanyaan lagi. Waduh banyak banget ya. Ya, pokoknya lumayan, lumayan. Karena Mm-mm. antusiasme dari teman-teman mahasiswa untuk bertanya di sini tuh Mm-mm. bisa dibilang wah banget gitu. Kayak, kita bakal angkat kekerasan seksual. Ada teman-teman dari sosial media juga menyumbangkan pertanyaannya gitu. Makanya Mm. nih kita kedapatan sekitar 1.000 sekarang gitu. Waduh.
Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Oke, eh sejauh mana partisipasi mahasiswa dalam survei atau penelitian terkait kekerasan dan pelecehan seksual dapat membantu dalam menyediakan data yang lebih akurat untuk mendorong perubahan di tingkat kebijakan ini? Oke, kalau misalnya aku bicara sejauh mana, Mhm. itu sangat membantu ya teman-teman. Karena kita adalah pendidikan, ya maksudnya di perguruan tinggi dan menganut tridharma perguruan tinggi yang salah satu poinnya adalah penelitian. Bahkan Oke. kalau misalnya di UPI sendiri, ketika misalnya kita tidak based on data, tidak based on research, suara kita tidak didengarkan. Aha. Nah, sehingga ini juga merupakan upaya paling awal untuk membangun awareness tadi. Bagaimana mengajak teman-teman untuk mengisi survei. Oke. Kemarin di UPI sendiri kita baru survei kepada mahasiswa baru, sekarang respondennya udah sampai sekitar 6 ribuan lah. Itu gimana sortirnya 6.000? Nah, itu jadi kerjaannya penyortir data ya. Semangat yang Kerjaannya ya. menyortir data. Aku mendukungmu. Nah, iya, itu juga memberikan kondisi objektif mengenai pemahaman apa sih kebutuhan para mahasiswa ya, khususnya gitu, perkara kekerasan seksual ini. Dan tentunya ini mendukung bagaimana adanya kebijakan yang mendukung pengimplementasian Permendikbud 30 dan pencegahan juga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi itu adalah upaya yang sangat penting ya kalau misalnya kita menganut tridharma Perguruan perguruan tinggi ya, tinggi. sebagai mahasiswa juga kita harus tahu kan bagaimana penelitian itu. Jadi itu sangat bagus sih. Karena kalau misalnya UKM ku sendiri juga kan UKM riset gender ya teman-teman, jadi Aha. ada kata risetnya, jadi ya kita kaitannya sama riset, penelitian, data kayak gitu-gitu. I see. Berarti ya mulai dari responnya itu udah sangat berpengaruh banget ya buat Mm-mm. perubahan dari kebijakannya agar lebih apa ya, lebih kuat lagi. Betul Ya, agar tidak ada sekali. celah-celah lagi gitu buat para tikus-tikus dan oknum-oknum yang bersih berkeliaran di luar sana. Nah, ini ada pertanyaan ke 1000 Mm-mm. kita, pertanyaan ke terakhir. Oh, Nah, akhirnya. bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan hak suaranya untuk memperjuangkan keamanan dan keselamatan di lingkungan kampus terkait isu-isu kekerasan serta pelecehan seksual? Oke. Berarti kita bicara soal hak demokratis mahasiswa. Hmm, Betul ya? betul sekali. Kan kerap kali mahasiswa dianggap sebagai insan yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, bukan? Ya, kita masih Nah, muda gitu kan iya masih muda. kata orang-orang lebih tua gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita menyadari ada hak demokrasi mahasiswa yang perlu dianut, tentunya yang perlu kita dapatkan ya, maksudnya hak-hak mahasiswa yang perlu kita dapatkan, tentunya setiap individu yang bersuara itu menjadi hal yang penting. Oke. Dan bagaimana kita mengelola pada akhirnya mengumpulkan kekuatan, membangun basis atau kelompok yang ikut turut menyuarakan perkara permasalahan kekerasan seksual itu menjadi lebih solid lah ya. Dan yang paling penting adalah konsistensi agar kita dapat didengar. Nanti kan kita bisa berstrategi bagaimana pada akhirnya menghadapi birokrat untuk misalnya menyuarakan keresahan kita, kalau misalnya kita Nah, juga iya. membutuhkan gitu. Tapi di tataran mahasiswanya sendiri kita sudah membentuk komunitas tadi gitu. Komunitas atau misalnya ya basis-basis tadi, aliansi lah, aliansi misalnya Sangga Buana Anti Kekerasan Seksual misalnya ya. Iya. Terus habis itu juga melakukan pencerdasan-pencerdasan, membangun basis massa tadi yang tercerdaskan sampai pada akhirnya dapat bilang nih ke birokrat atau rektorat itu kalau misalnya kita membutuhkan Satgas PPKS atau misalnya kita membutuhkan CCTV karena kita tidak merasa Aman. aman, Iya, betul banget. kita membutuhkan layanan aduan kekerasan seksual karena kasus kekerasan seksual terjadi. Tentunya kan itu perlu diatur ya strateginya gitu. Dan hal yang pertama ya tadi, kalau misalnya sendiri sulit, cari teman. Rame-rame ya, keroyokan. Rame-rame, keroyokan. Tapi bukan langsung gitu. Iya, jangan Enggak. jangan menghakimi langsung ya. Tapi Iya. kita juga berstrategi bagaimana eh sharing awareness dulu dari buat teman-teman yang lain. Oke. Terus habis itu kita cari ternyata ada kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang harus diaplikasikan oleh kampus. Ah, I see. Nah, jadi turut mendorong kampus juga karena pasti kampus akan terbantu. Barangkali kampus tidak mengetahui. Jadi kayak
Kalau misalnya udah ada nih yang aware dari mahasiswanya dan turut bersama untuk membangun gerakan anti kekerasan seksual di kampus, lalu kampusnya juga kompromis lah istilahnya gitu, sama-sama mau dan mendukung gitu, solid. Jadi ya semoga kampus yang menjadi ruang aman itu bukan jadi hal yang mustahil ya, kayak gitu. Sih. Oke, berarti ya tadi ya, kalau misalkan teman-teman takut untuk melaporkan ataupun bergerak sendiri lah ya, carilah kelompok gitu ya. Biar ajak teman-temannya untuk lebih aware lagi terhadap kasus ini agar kampus pun melek gitu terhadap hal ini dan akhirnya terjadilah, maksudnya bukan terjadi ya, maksudnya adanya gerakan-gerakan yang bisa bilang membela ataupun melawan kekerasan Ke seksual ini ya, seksual. membela hukum-hukum yang padat gitu Ada. ya. Kayak gitu. Nah, ada gak sih kan nih kata-kata motivasi atau quotes nih buat teman-teman yang masih takut ataupun masih bingung dan juga bisa dibilang apa ya, masih awam terhadap awareness terkait kekerasan seksual ini kepada teman-teman yang sedang menyiksa, Menyaksikan. menyaksikan, kamu nonton menyiksa kan, menyaksikan di rumah gitu kan, ataupun di jalan ataupun dimanapun, ada gak sih gitu? Hmm, aku suka mikir nih kalau misalnya disuruh closing statement. Kita ada Apa ya? waktu sekitar 5 hari lagi kebetulan, waktu kita panjang banget, banyak. Oke, aku mau ngomong kayak gini aja deh. Kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kekerasan seksual bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Kita tidak bisa memilih untuk menjadi korban, tapi kita bisa memilih secara sadar untuk menjadi pelaku atau tidak. Sehingga kita perlu menaikkan awareness kita untuk pada akhirnya tidak melakukan kekerasan seksual dan merugikan orang lain. Gitu sih. Semoga bisa bermanfaat ya tadi Tentunya sharing kita ya. manfaat banget tentunya. Tapi sebelum closing nih kita ada sedikit hadiah, boleh Ibu Surti, Ibu Surti. Surti. Hadiah apa nih? Kiu kiu. Nah, itu harassment nggak boleh. Oke oke. Ibu Surti, boleh nih kita kasih sedikitnya souvenir-souvenir buat Kanidan nih yang udah mau hadir. Kita disponsori oleh Bulu Kukus. Terima kasih. Thank you banget loh Kanidan udah Oke. menyempatkan waktu untuk hadir di acara podcast yang sederhana ini dan sharing-sharing juga nih terkait kekerasan seksual. Nah, buat teman-teman nih yang masih kepo-kepo ataupun mau nanya ke Kanidan, boleh nih apa nih Instagramnya gitu? Instagram aku Nida Nurha, A-nya yang belakang 2, Nida Nurha. Ini. Dan bisa juga kalau misalnya teman-teman pengen ikutan diskusi mengenai kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam pacaran, terus habis itu isu-isu gender atau feminis lainnya di @great.upi dan juga UPI lawan KS. Oke. Thank you Kanidan udah sempat hadir di sini dan inilah dia Kanidan. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Dadah. Yeay. Dan sampai ketemu lagi di hari-hari Dadah. selanjutnya. Bye Oke, terima bye. kasih. Sama-sama. Bye-bye.